Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Kali ini hari Jumat seperti biasa gue akan membawakan konten FPL. Let's go. Oke, hari Jumat kali ini dimana game week ke-25 udah selesai ya, dimana double game week ke-25 kemarin udah selesai, yang dimana cukup oke perolehannya, yang dimana tim gue diselamatkan oleh Dallas dan Meslier ya, yang dimana Dallas dan Meslier masing-masing kemarin mengumpulkan Meslier 10 poin dan Dallas dengan 16 poinnya cukup terbaik. Dan seperti biasa dimana ada info yang menarik dimana double game week ke-26 yang sangat super double game week ya, karena ada 14 tim yang akan bermain dan tentunya akan kita ulas di video kali ini, dan tentunya kita akan bahas seperti biasa tim review, tim selection, dan captain backs untuk di game week ke-26. Jadi langsung aja kita nyalain screen recorder seperti biasa ya. Langsung aja tim review, yang dimana kemarin kalau nggak salah tim gue dapat poin tuh 73 poin ya 73 poin bener, yang dimana rata-ratanya untuk overallnya ada di angka 55. Cuman kemarin gue lihat di angka 10.000 besar kalau nggak salah berapa ya, ada di angka 77 ya untuk di 10.000 besar ya. Dan untuk safety score di rank tier gue ada di angka 69. Jadi gue masih aman banget, dan tentunya gue panah hijau kali ini karena di atas rata-rata untuk rank tier gue di angka 69 tadi. Yang dimana kita lihat untuk liga-liga yang gue gitu nih ya, panah hijau ya, alhamdulillah ya, akhirnya panah hijau lagi. Yang dimana untuk Go FC kita lihat, udah lama nggak lihat Go FC, kemarin lupa di game terakhir. Ada KST Pusat yang berada di puncak klasmen, yang dimana kalau nggak salah itu terakhir Delevo ya di atas ya, cuman ya disalip ya. Delevo sekarang keempat, dan KST Pusat pertama dengan 1694 poin, yang dimana ditempel ketat oleh Will Satya Pratama dengan skor 1686, dan dimana di game week 25 dia mendapatkan 80 poin. Mantap, cukup ketat. Dan langsung aja untuk overall poin gue ada di angka 1463, dan untuk overall ranknya ada di angka 1.115.000 ya, dimana kemarin terakhir ada di angka 1.170.000, jadi naik cukup terakhir tuh di angka 1.150.000 ya, jadi cukup 35.000 naiknya. Dimana kemarin tuh di game week 24 ke game week 25 gue naik 20.000, sekarang gue naik 35.000-an, jadi cukup meningkat untuk game week kali ini. Dan untuk itu langsung aja tim review singkat yang bisa gue berikan ke teman-teman semua, yang dimana kita tipis-tipis kita review untuk poin-poinnya. Yang dimana dari kiper dulu ada Meslier, dimana kiper gue ini double game week ya, yang dimana game week pertama sebenarnya cukup oke mainnya, save-nya cukup banyak, ada 5 save yang dicatat oleh poin BPS, pokoknya dicatat oleh FPL kemarin. Meslier mencatatkan 5 save, dan tentunya kalau misalkan kemarin Leeds berhasil 0-0 lawan Wolves, dia tuh bisa dapat bonus 3 poin ya. Cuman sayangnya ada sedikit tidak beruntungan, di mana si Meslier mendapatkan gol bunuh diri ya, pantulan dari tendangannya Traore ke tiang dan kena punggungnya, jadi harus rela menerima bonus poin serta poin clean sheet-nya hilang gitu. Bahkan dia harus minus juga karena gol bunuh diri. Jadi itu salah satu bad luck yang gak cukup bagus untuk Meslier. Cuman untungnya untuk di game week kedua, maksudnya di pertandingan kedua di game week tersebut, si Meslier melawan Southampton ya, dimana Meslier lawan Southampton berhasil clean sheet ya, dimana kemenangan Leeds 3-0 dengan golnya Bamford, Raphinha, dan Dallas berhasil menjaga kemenangan. Dan tentunya si Meslier ini mendapatkan bonus 2 poin ya, dimana sebenarnya sampai menit ke-80 kemarin gue lihat Meslier ini dapat bonus 3 ya, cuman sayang disalip oleh Dallas yang mencetak gol. Tapi gak apa-apa karena Dallas gue juga ada di tim gue, jadi cukup oke untuk Meslier dengan 10 poinnya untuk di double game week. Berhasil men-outscoring Sanchez yang kemarin sempat galau gue untuk di akhir-akhir menit injury time untuk game week deadline ke-25 mau mulai, itu gue sempat galau mau pakai Sanchez apa pakai Meslier. Cuman akhirnya gue berhasil memilih Meslier untuk bisa berada di line up gue kali ini, dimana si Meslier berhasil mengumpulkan hingga 10 poin, pilihan yang jitu ya. Dan selanjutnya di lini belakang gue ada Alonso, Stones, dan Dallas, dimana si Alonso sayangnya hanya 1 poin aja. Proyeksi gue sebenarnya bisa clean sheet Chelsea ini, cuma sayangnya memang si Southampton ini berhasil mencuri gol ya lewat Minamino ya kemarin ya. Sayang banget, dimana sebenarnya untuk dari penguasaan pertandingan, bahkan ball possession serta semuanya tuh dari statistik Chelsea lebih unggul dari Southampton. Cuman bola memang begitu, kadang
bisa berputar ya, dimana seperti kita lihat di pertandingan Crystal Palace kemarin waktu lawan Brighton, dimana Brighton untuk statistiknya jauh ya, bahkan sampai 70% untuk penguasaan bola, cuman sayang tetap aja bisa menang dengan 2-1-nya Benteke di menit-menit akhir. Itu benar-benar menyesakan ya buat si para pemain Brighton, yang dimana tentunya si Sanchez ini akhirnya nggak bisa clean sheet dan hanya puas dengan 1 poin aja karena emang minus poin dari kebobolan 2 gol. Dan balik lagi ke lini belakang gue, Alonso-nya 1 poin aja untuk di game week kemarin, dan selanjutnya ada Stones yang 6 poin, lalu ada Dallas yang 17 poin, dimana Stones berhasil clean sheet. Stone berhasil clean sheet atas kemenangan dari Arsenal, dimana kemarin Man City menang 1-0 ya terhadap Arsenal dengan golnya siapa yang golnya sih kemarin? Sterling kalau nggak salah ya. Iya, Sterling kalau nggak salah. Dan selanjutnya ada Dallas yang 17 poin, dimana dia berhasil mengumpulkan poin clean sheet, poin gol, dan bonus poin 3 poin, dimana benar-benar menjadi pemain yang top of the player dari match terakhir ya di game week ke-25 kemarin ya, dimana Dallas berhasil menang 3-0 terhadap Southampton, yang membuat Dallas ini menjadi pemain dengan perolehan poin peringkat kedua setelah Cresswell ya untuk defender ya, dimana poin tertinggi untuk defender Dallas peringkat kedua, gile. Dan selanjutnya di lini tengah gue ada Soucek yang 1 poin aja, lalu ada Fernandes 12 poin ya, dimana Fernandes ini gue gak ngerti lagi nih, setiap gue gak guna sebagai kapten dia cukup gacor, tapi sayangnya setiap gue jadi kapten kayak gak maksimal gitu poinnya. Gak buruk, cuman gak maksimal aja kayak kemarin, dimana gue kaptenin Bruno tuh di angka 7 poin jadi 14 poin ya. Sekarang dia ada di angka 12 poin ya, dimana teman-teman gue yang menggunakan Bruno ini sebagai kapten nih bisa naik OR-nya ya, outscoring para kapten-kapten yang lain, yang dimana kapten gue Bamford hanya 16 poin, 8 poin aja ya, dimana sebenarnya sempat 18 poin ya, cuman karena si Rafinha mencetak gol dari tendangan bebas membuat bonus poinnya hilang dan pindah ke Rafinha. Dan di tengah gue ada Salah, dimana Salah hanya 2 poin aja, dimana Liverpool benar-benar lagi di masa suram-suramnya, dimana kembali mengalami kekalahan terhadap Everton ya, bahkan kekalahan yang bisa dibilang kekalahan yang cukup tragis dan bersejarah, karena terakhir Everton bisa menang di Anfield tuh di tahun 1999, artinya tuh hampir 21 tahun yang lalu ya, 22 tahun yang lalu ya si Everton bisa menang di Anfield, dan sekarang harus terulang lagi. Liverpool harus bisa menerima kekalahan Everton dengan golnya 2-0, yang dimana Mohamed Salah tidak mencetak gol tentunya karena 0 ya, dan Alisson juga gagal mempertahankan gawangnya, dan juga ditambah lagi ada kabar duka yang cukup tragis untuk Alisson, dimana Alisson ayahnya meninggal dunia, dan itu membuat pemain Liverpool ini dihujam berkali-kali ya, dimana semoga kita harapkan Liverpool bisa kembali bangkit dan bisa kembali mendapatkan performa sesuai dengan apa yang kita lihat di musim-musim sebelumnya tentunya. Yang dimana kemarin Henderson cedera juga, artinya ada 11 pemain yang cedera dari Liverpool, cukup dihadapi oleh badai yang sangat keras ya untuk Liverpool ini ya. Dan selanjutnya ada Gundogan 3 poin aja, dimana Gundogan kemarin gak berbuat banyak terhadap kemenangan City terhadap Arsenal, karena memang pertandingan cukup sengit dan cukup berimbang. Jadi Gundogan 3 poin aja, poin clean sheet dan poin bermain. Lalu ada Son dengan 2 poin, dimana Son kayaknya cukup buruk formnya, dimana si Tottenham ini kembali kalah ya, dimana Son ini melawan West Ham ya, dimana West Ham gila lagi gacor banget, menang terhadap Spurs 2-1, derby London, dan Lingard benar-benar membuat vibe dari West Ham ini kembali naik ya. Dan tentunya ini membuat West Ham cukup bisa berada di peringkat berapa sekarang, 4 kalau nggak salah terakhir gue lihat ya, cukup mantap. Dan Son gue harap bisa kembali bangkit ya, karena di game week berikutnya Son ini Tottenham akan melawan double game week, yang salah satu tim dengan double game week yang cukup oke fixturnya, karena akan melawan Burnley dan Fulham, dimana itu tim-tim papan bawah, dan tentunya harusnya bisa menjadi ladang poin ya untuk si Son dan Kane ya untuk di game week berikutnya ya. Dan selanjutnya di depan gue ada Ings dan Bamford. Ings 3 poin aja, Bamford 16 poin, dimana Bamford tadi seperti gue bilang dia mencetak 1 gol terhadap gawangnya Leeds, dan tidak berhasil mencetak gol terhadap gawangnya Wolf, dan harus puas dengan 8 poin dikali 2 jadi 16 poin, cukup lumayan, not bad. Dan Ings 3 poin aja, dimana Ings 1 poin dari pergantian melawan Leeds kemarin, dimana dia main di menit 60-an, dan melawan Chelsea yang tidak berhasil mencetak gol dan assist, yang harus puas dengan 2 poin, jadi total 3 poin untuk di double game kemarin Ings. Dan untuk pemain pengganti gua, Sanchez 1 poin, Lacazette 1 poin, Koval 2 poin, dan Holding 2 poin. Dan berikut untuk tim review singkat gua kali ini. Dan selanjutnya langsung aja untuk tim selection di game week ke-26 nanti. Jadi langsung kita buka aja pick tim, yang dimana kali ini gua sudah
mentransfer pemain ya, dimana langsung gue transfer 3 pemain dengan 1 free transfer. Jadinya gue minus 8 untuk di game week ke-26 ini ya, dimana kemarin gue mentransfer 3 tim yang setelah gue lihat fixturnya keluar langsung gue early transfer kemarin, dimana untuk fixture double game week, yang dimana fixture double game week kali ini tuh cukup super double game week ya, karena ini salah satu double game week yang cukup gede, bahkan lebih besar dari game week 19 ya, dimana di game week ini ada 14 tim yang double game week, yang dimana di game week 19 tuh ada 10 tim kalau nggak salah yang double game week. Jadi ini lebih banyak tentunya double game week. Dan juga dari tim-tim ini ada lagi di game week 27 udah keluar juga untuk fixturnya, dimana di game week 27 ada double game week dari Manchester City ya, dan ada Southampton, dimana 2 tim ini jadi double game week juga di game week 27. Dan untuk di game week ke-26 ini ada tim-tim yang udah gua highlight ya, dimana ada tim-tim yang dimana tentunya menjadi prioritas gua untuk transfer in adalah tim-tim yang main di double game week 26 dan juga main di blank game week 29. Dan tentunya ada 3 tim ini, dimana diantaranya ada Aston Villa, Tottenham Hotspur, dan ada Fulham, dimana 3 tim ini menjadi prioritas gue untuk bisa gue masukin di minus 8 kali ini tentunya, karena tentunya gue nggak punya wildcard dan free hit. Tentunya gue harus bisa memanfaatkan untuk free transfer, untuk free transfer lagi ya, untuk transfer yang yang gue lakukan ini bisa menjadi long term untuk jangka panjang ya, jadi buat investasi jangka panjang tentunya. Yang dimana kali ini gue masukin dari Fulham ada Anguissa gue masukin dan gue gantiin dari Soucek, yang dimana memang si Soucek West Ham ini untuk fixturnya cukup berat di beberapa game week ke depan, jadi kayaknya gue harus bisa nyimpen pemain-pemain West Ham ini, hanya Koval aja untuk di beberapa game week ke depan. Dan selanjutnya dari Aston Villa ada Watkins, yang dimana sebenarnya bisa Grealish ya untuk jadi pilihannya, namun sayangnya si Grealish kabarnya cedera dan tentunya terlalu riskan untuk bisa diambil. Dan ada Watkins ini yang gue masukin karena Watkins cukup oke untuk di game week ke-26 tentunya di double game week besok. Fixturnya akan melawan Leeds dan akan melawan Sheffield United, jadi benar sebenarnya Leeds lagi on form, cuman memang si Leeds ini punya track record yang dimana menjadi tim yang open play terus, jadi untuk chance kebobolannya cukup gede. Jadi gue masukin untuk Watkins bisa meraup poin tentunya di double game week besok. Dan selanjutnya ada Kane, ini mana Tottenham Hotspur, gue beli Kane, dimana Kane juga fixturnya cukup oke banget ya, dimana Burnley akan melawan Burnley dan akan melawan Fulham, 2 tim papan bawah yang tentunya untuk di atas kertas bisa meraup poin penuh dan bisa mencuri poin cukup gede, dan tentunya bisa menjadi proyeksi kapten gue juga untuk di game week 26 ini. Dan berikut untuk susunan tim gue kali ini, dimana dari kiper ada Sanchez, di lini belakang masih ada Alonso, Stones, dan Dallas, dimana Alonso akan melawan MU dan Liverpool. Ini mana salah satu double game week yang cukup berat ya dari Chelsea ya, jadi pemain-pemain Chelsea nggak recommended untuk di double game week ke-26. Dan selanjutnya ada Stones yang akan melawan Wolves dan melawan West Ham United, yang dimana sebenarnya City ini cukup oke ya, karena di 2 game week ke depan dia akan double game week. Dan juga si City ini menjadi tim dengan form yang cukup baik, bukan baik lagi, cukup super ya, karena di 3-4 game week terakhir untuk kebobolannya minim banget, cuman 1 ya, dari golnya itu juga gol penalti dari Salah terakhir kebobolan si City ini cukup mantap, dimana juga kemarin di Liga Champions City berhasil menang ya terhadap Mönchengladbach 2-0 kalau nggak salah ya. Yang dimana menjadi catatan menarik City kemarin, Gundogan main 90 menit, Cancelo main 90 menit, dan di belakang tuh ada Laporte dan ada Ruben Dias. Jadi itu ada 3 pemain 90 menit yang menjadi ancaman Pep Roulette untuk di game week ke-26. Yang bisa menjadi jaminan City untuk bisa main ada De Bruyne, dimana De Bruyne kemarin di Liga Champions nggak main ya, jadi gue rasa bisa menjadi jaminan untuk bisa main di game week ke depan, game week 26. Dan menariknya ada Aguero yang kembali main di Liga Champions kemarin, jadi catatan yang menarik untuk Aguero bisa mulai menjadi watchlist lagi, karena legenda Premier League dari total top scorer di musim lalu tentunya nggak bisa dilupakan ya. Dan tentunya Gundogan juga agak riskan, dan Foden juga main sampai 80 menit ya, jadi cukup riskan untuk pemain City bisa dipilih. Jadi mana sebenarnya fixture udah cukup oke, cuman tinggal Pep Roulette ini, kita apakah bisa berhasil terhindar dari Pep Roulette, jadi cukup riskan. Dan Stones yang gak main, jadi Stones bisa menjadi jaminan juga karena kemarin di Liga Champions dia gak main, jadi Stones semoga bisa main di double game week ya. Dan berikut untuk tim gua, yang dimana fixturnya juga bisa gua tongolin dari sini ya, bisa teman-teman pause untuk analisa proyek transfer 3 game week ke depan ya. Dan berikut untuk susunan tim gua, dimana di lini pengganti gua ada Meslier, Bamford, Holding, dan Koval. Yang mana kali ini untuk premium gua ada 4 orang, artinya Fernandes, Salah, Son, dan Kane. Yang
yang dimana proyeksi terbesar gue ada di Spurs ya untuk di game week kali ini, dan dimana gue menggunakan 9 pemain double game week, yang mana masih menyisakan 2 pemain single, ada Sanchez dan ada Dallas, masih gue pertahankan. Dan berikut untuk pick tim gue kali ini, tentunya semoga bisa membantu teman-teman semua dalam meramu sistem meracik tim di game week ke-26 ini ya. Dan langsung kita masuk ke section apa namanya, section kok ke section. Dan langsung aja kita lanjut ke Captain Picks. Yang dimana Captain Picks kali ini gue udah mengumpulkan data, tentunya seperti biasa, data XG team, XGA team, dan XG player, dimana dari 3 data ini tentunya menjadi landasan gue untuk bisa memilih kapten ya. Dimana tentunya dari XGA team dulu, dimana XGA team kali ini yang terendah ada pada nama Southampton. Ini dimana Southampton di fixturnya nanti akan melawan Everton. Ini dimana Everton akan double game week juga, double game week yang cukup oke Everton, dimana dia akan melawan Southampton dan akan melawan West Bromwich Albion, yang dimana bisa menjadi catatan penting bahwa Richarlison dan DCL, kalau DCL udah sembuh ya, udah sembuh belum sih DCL, bisa menjadi pilihan penting nih, karena dia akan melawan double game week yang cukup legit, cukup oke untuk bisa diambil, dimana tentunya pilihan yang cukup menggiurkan ya dari Everton ya, dimana juga Southampton mengalami 8 pertandingan tanpa kemenangan, dan tentunya itu menjadi form yang buruk untuk Everton. Harusnya bisa dimanfaatkan nih untuk pemain Everton bisa meraup poin penuh ya, dimana tentunya akan melawan WBA juga, jadi cukup menarik nih Everton nih. Dimana si di Everton tuh ada DCL dan si Richarlison bisa menjadi pilihan untuk menjadi kapten untuk di game week ke-26. Dan selanjutnya untuk di daftar XGA tim kedua ada Crystal Palace, dimana Crystal Palace mengalami form yang buruk juga, kemarin baru kalah juga. Crystal Palace baru menang 2-1 ya, dimana kemenangannya cukup gue bisa bilang lucky banget. Dari statistik segala macam harusnya Brighton yang menang, bahkan dari XG, dari ball position, dari shoot on goalnya lebih banyak Brighton. Cuman memang kadang itu yang namanya itu ya pokoknya. Jadi mana Crystal Palace berhasil menang, cuman untuk XGA timnya masih tinggi ya, dengan 12 gol untuk XGA-nya, dan tentunya bisa menjadi pilihan untuk lawan dari Crystal Palace ini. Tentu kita lihat dulu untuk lawan dari Crystal Palace. Lawan dari Crystal Palace ada Fulham dan Manchester United, yang dimana Fulham nggak bisa menjadi pilihan kapten dan untuk pilihan kapten bisa ambil dari MU, dimana MU ini nanti akan menghadapi double game week Chelsea dan Crystal Palace, yang dimana Chelsea-nya cukup berat tapi Crystal Palace-nya cukup oke. Dimana si MU ada Bruno, tentunya Bruno Fernandes, dimana Bruno Fernandes menjadi langganan untuk pemain kapten ya, untuk bisa digunakan di FPL ya, menggantikan Salah seperti musim lalu sepertinya, yang dimana Bruno bisa menjadi pilihan yang oke kedua juga untuk bisa jadi kapten setelah DCL dari gue tadi yang bisa gue sebutin. Dan selanjutnya dari XGA tim ketiga terendah ada Everton, dimana Everton sayangnya cukup gak bagus ya untuk pertahanannya, dimana dia di peringkat ketiga terburuk, cukup disayangkan karena memang untuk lini depannya cukup oke. Kemarin gue lihat waktu pertandingan melawan Liverpool dengan kemenangan 2-0, yang dimana Everton lawannya kita lihat lagi ada Southampton dan WBA tadi seperti gue bilang, jadinya kayaknya nggak bisa terlalu riskan untuk menggunakan pemain Southampton dan WBA menjadi kapten, tentunya nggak mungkin. Dan kita loncat ke peringkat keempat ada Tottenham Hotspur, dimana Tottenham Hotspur untuk fixturnya dulu kita lihat ya, kalau Tottenham Hotspur ya, karena untuk dari XGA nya juga cukup jelek karena formnya lagi turun juga si Spurs ini ya, tapi untuk fixturnya cukup oke untuk bisa dijadiin kapten, karena lawannya ini adalah lawan-lawan dari tim-tim degradasi, yaitu Burnley dan Fulham. Ini mana Burnley dan Fulham tadi seperti gue bilang tim degradasi, dan tentunya bisa dimanfaatkan banget oleh Kane dan oleh Son. Ini mana seperti kita lihat untuk track recordnya, Kane nih udah kembali main, dan tentunya bisa kita harapkan bisa menjadi goal getter lagi untuk seperti di beberapa game week terakhir, dan dimana bisa menjadi pilihan kapten juga nih Kane atau Son. Tapi gue lebih pilih Kane ya untuk bisa menjadi kapten ya di game week ke-26 ini. Dan tentunya tadi seperti gue bilang ada 3 pilihan penting, ada DCL, ada Bruno, dan ada Kane. Ini dimana 3 tim ini, 3 pemain ini bisa menjadi pilihan teman-teman semua dalam pilihan kapten untuk di game week 26 tentunya, yang dimana semoga membantu teman-teman semua dalam meracik tim ya untuk analisa dari gue ini. Yang tentunya berikut untuk pilihan kapten yang ada, tentunya untuk teman-teman yang mau aman lagi, pilihan yang aman bisa ambil pemain dari MU ya, Bruno ya kalau gue bilang ya, karena Bruno ini salah satu pemain yang formnya cukup stabil, cukup oke juga, dan lawannya juga cukup oke, nanti akan melawan Crystal Palace di double game week dan Chelsea. Dan juga untuk kalau kita lihat dari segi XG player, ini di luar dari XG tim ya, fixture ya,
Ini mana untuk dari performa sendiri, untuk dari masing-masing pemain. Di sini ada nama Raheem Sterling. Yang dimana Raheem Sterling bisa menjadi pilihan juga bahkan di 2 game week ke depan karena double game week. Cuman untuk pemain City ini masih gua khawatirkan dari segi pep role-nya ini ya. Kadang City suka merotasi pemain yang cukup gila-gilaan, dan bahkan juga kemarin Pep bilang di salah satu konferensi persnya dia akan merotasi pemainnya besar-besaran. Udah dibilang ya waktu sebelum Liga Champions kemarin, yang tentunya membuat para pemain FPL ini harus siap-siap untuk menghadapi Pep Roulette ini kembali gitu. Yang dimana tentunya agak sulit untuk bisa menggunakan pemain City menjadi kapten seperti gue bilang tadi ya. Dan untuk di peringkat kedua ada Ilkay Gundogan. Bahkan ada 2 nama pemain City di 2 XG player tertinggi dari sebulan terakhir. Ada Sterling dan Gundogan. Lalu di peringkat ketiga ada Michail Antonio. Yang dimana Antonio gak double game week, jadinya sayangnya gak bisa kita maksimalin sebagai kapten. Dan selanjutnya ada Muhammad Salah di peringkat keempat, dimana sebelumnya sebenarnya ada di peringkat pertama, cuman karena kemarin kalah 2-0 akhirnya turun untuk XG-nya si Salah ini. Dan di peringkat kelima ada Diagane, West Bromwich Albion. Ini mana cukup oke juga. West Bromwich akan melawan Everton, yang dimana Everton ada di peringkat ketiga untuk daftar XGA player, proyeksi kebobolan tertinggi tim di sebulan terakhir. Dan ada Gabriel Jesus, Timo Werner, Firmino, DCL dan Bruno di 10 besar ini. Dan berikut untuk pilihan kapten dari XG yang bisa gue sampaikan ke teman-teman semua. Semoga bermanfaat tentunya, semoga menjadi insight baru juga untuk teman-teman semua dalam meramu serta meracik tim di game week ke-26 ini. Dan kayaknya itu aja untuk tim review, tim selection dan captain picks yang bisa gue bawakan di game week ke-26 ini. Dan thank you banget ini nonton, dan untuk teman-teman yang punya pertanyaan, punya saran, kritik serta masukan bisa langsung aja di kolom komentar di bawah, tulis pertanyaannya atau saran atau masukan untuk tim gue khususnya. Nanti gue akan jawab semampunya tentunya untuk pertanyaan, dan untuk saran serta kritik gue sangat berterima kasih untuk teman-teman yang mau ngasih saran untuk tim gue kali ini ya. Semoga bisa menjadi panduan gue juga untuk bisa meramu serta meracik tim ya untuk di game week 26. Dan kayaknya itu aja untuk teman-teman yang udah nonton terus, udah ngikutin terus channel ini, konten ini. Thank you banget. Dan untuk teman-teman yang baru nonton, baru lihat konten ini, bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan loncengnya di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar fantasi Premier League lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget ini udah nonton. As always, seperti biasa gue Tegar Irsyad.